Perkenalkan, nama saya Robertus Sandiawan dengan NIM 2066020016. Saya akan membagikan sebuah materi yaitu auditing dengan judul sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pemahaman dasar dari biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka, keduanya mempunyai manfaat kurang lebih sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Menurut Sukrisno Agus dalam bukunya menjelaskan, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Berikutnya, contoh dari perkiraan-perkiraan yang digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah: yang pertama itu premi asuransi. Perlu diketahui, premi asuransi itu didefinisikan sebagai sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan resiko dari pemegang polis dan penyedia asuransi. Untuk besarnya polis ditentukan oleh penyedia asuransi dan disepakati oleh pemegang polis. Yang berikutnya, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid range. Biaya lain-lain dibayar di muka, prepaid other. Misalnya, biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, hadiah berupa gantungan kunci, patung, dan lain-lain. Lanjut, pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh dari pajak yang dibayar di muka yaitu PPh 22 atau dari PPh yang mengatur tentang barang impor barang. PPh 23 dari bunga dividen, royalti, manajemen fee. PPh 25 pajak pertambahan nilai dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Lanjut, jelasnya yang dimaksud sewa pada pembahasan yang dibawa oleh penulis Sukrisno Agos adalah sewa operasi menurut SA Etap IAI tahun 2009 halaman 86 yang berbunyi, pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang sama dalam setiap periode. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan berikan kepada di kolom komentar dan jangan lupa memberi like.